Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur atas segala nikmat Allah hingga pada hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga kita berada di penghujung bulan Sya'ban ini dan sebentar lagi kita akan berada pada bulan Ramadan. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salam dan salam kita sampaikan kepada tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini, karena kita kemarin belum sempat bertemu sebelum bulan Ramadan tiba, dikarenakan anak-anak kelas 3 sedang melakukan ujian madrasah, sehingga kita tidak sempat melakukan pertemuan dalam rangka menyambut bulan Ramadan, tarhib Ramadan. Maka pada kesempatan video ini Bapak akan sedikit memberikan pengetahuan tentang Ramadan. Mudah-mudahan puasa Ramadan kita akan menjadi benar-benar bermakna dan bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan sedikit pencerahan yang akan Bapak sampaikan dalam video ini. Anak-anak sekalian, puasa Ramadan, puasa di dalam Al-Qur'an menggunakan dua kata, yaitu kata saum dan kata siam. Saum dan siam. Saum, ya, secara bahasa, saum dan siam maknanya sama, yaitu menahan, menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa. Namun kata saum, kata saum itu lebih berarti pada menahan dari kata-kata, dari ucapan yang sia-sia. Sedangkan siam, adalah menjurus pada makna kata menahan diri dari lapar dan haus, dari makan dan minum. Sehingga di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 perintah puasa, Allah menggunakan kata siam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siam. Diwajibkan atas kamu siam, berpuasa. Berpuasa di sini adalah berpuasa yang menjurus pada menahan lapar dan haus. Sedangkan kata saum yang juga bermakna menahan, itu digunakan dalam surah Maryam, yaitu ketika Maryam pada saat itu rahimnya dititipkan Allah sebuah janin, janinnya Nabi Isa alaihissalam, maka Siti Maryam pada saat itu dicemooh, dihina oleh orang-orang Bani Israel. Bagaimana mungkin seorang gadis yang katanya muslimah soleha itu bisa hamil tanpa seorang laki-laki. Maka pada saat itu Siti Maryam mengatakan, inni nazartu lirrahmani sauman. Sesungguhnya aku bernazar kepada Tuhanku sauman. Aku berpuasa. Falan ukallimal yauma insiyah. Aku tidak akan berkata-kata kepada siapapun. Jadi puasanya Siti Maryam itu menahan diri dari berbicara, dari menjawab pertanyaan orang-orang Bani Israel waktu itu. Maka puasa yang kita lakukan harusnya memiliki dua makna ini, yaitu makna bukan hanya menahan lapar dan haus saja, menahan berbagai macam hawa nafsu, tetapi juga menahan dari ucapan perkataan yang mengandung perkataan sia-sia, baik perkataan gibah. Gibah itu adalah kita membicarakan keburukan orang lain yang memang orang itu melakukan keburukan itu, dari mengatakan perkataan yang mengandung fitnah. Kalau fitnah itu kita mengatakan keburukan orang lain padahal orang lain itu tidak melakukan perbuatan buruk itu. Juga mengandung perkataan yang mengandung hinaan, cemoohan, sindir menyindir, provokasi dan yang lain-lainnya. Juga mengandung perkataan yang mengandung rafats, yaitu perkataan yang mengandung pada pornografi, kata-kata jorok. Jadi puasa yang kita lakukan harusnya menahan diri kita bukan hanya pada dimensi lapar dan haus saja, tetapi juga menahan ucapan lisan kita dari kata-kata yang mengandungnya seperti itu tadi. Ini makna puasa. Jadi secara bahasa, secara istilah,
ya, kita sudah paham. Kalian sudah belajar ilmu di pelajaran fikih ya, bahwa secara istilah puasa adalah menahan diri ya dari ya segala macam yang membatalkan puasa, dari terbit fajar sampai dengan terbenam matahari. Terbit fajar sampai dengan terbenam matahari ya. Terbit fajar itu adalah waktu subuh ya. Terbit fajar itu adalah waktu subuh, sedangkan terbenam matahari adalah maksudnya adalah waktu maghrib. Kemudian anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari pengertian puasa tadi yaitu kita menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, kita perlu mengetahui apa saja hal-hal yang membatalkan puasa ya. Apa saja hal-hal yang membatalkan puasa? Yang pertama ya, ada dua perkara yang membatalkan puasa ya. Ada dua hal yang membatalkan puasa. Yang pertama adalah perkara yang membatalkan puasa dan kita wajib mengganti puasa itu ketika kita batal puasa ya. Jadi yang pertama, perkara yang membatalkan puasa dan kita wajib mengganti puasa kita itu, atau dalam istilahnya mengqadha puasa itu. Yang kedua adalah perkara yang membatalkan puasa lalu kita wajib mengganti puasa kita itu, terus kita juga wajib membayar kifarat atau denda ya. Biasanya adalah melakukan sesuatu yang membatalkan puasa terhadap hal-hal tertentu. Baik, kita akan melihat yang pertama, perkara yang membatalkan puasa dan kita wajib menggantinya, mengganti puasa kita tadi. Yang pertama adalah makan dan minum yang disengaja. Jadi kita memang menyengaja di dalam hati kita, kita mau membatalkan puasa, tidak mau puasa, atau sengaja kita ingin membatalkannya. Misalkan siang-siang panas ya, tiba-tiba haus, kita ketika mengambil air wudhu ya, tidak ada orang yang melihat, kita meneguk seteguk air, itu sengaja kita lakukan, bukan tidak sengaja ya. Atau ada kita lihat orang-orang yang pada bulan Ramadan masih ya berjualan siang hari, dan ada orang Islam yang berpuasa tapi kemudian dia merasa tidak tahan dan dia makan. Maksudnya tidak tahan dalam artian dia tergoda seperti itu. Nah, ini adalah makan dan minum disengaja. Muntah yang disengaja, misalkan sengaja memasukkan jari jemarinya ke dalam mulutnya supaya muntah. Kemudian kalau perempuan ini adalah haid dan nifas ya, haid dan nifas. Haid ya perempuan yang biasa sebulan, nifas adalah wanita yang setelah melahirkan ya. Kemudian apa saja yang membatalkan selanjutnya adalah, Bapak ulang lagi tadi, yang pertama makan dan minum disengaja, muntah disengaja, haid dan nifas. Kemudian yang selanjutnya yang keempat, istimna dengan sengaja. Istimna, apa itu istimna? Nah, istimna itu adalah mengeluarkan air mani. Ini bagi laki-laki, mengeluarkan air mani dengan sengaja ya. Mohon maaf spermanya keluar. Ini sengaja dilakukan. Misalkan dengan ya melihat hal-hal yang berbau pornografi dan pornoaksi, dan itu sengaja dilakukan ya. Nah, ini adalah hal-hal yang membatalkan puasa. Ketika kita melakukan ini ya dan puasa kita batal, maka kita wajib mengganti, mengqadha puasa yang batal tersebut sebanyak hari yang ditinggalkan pada hari-hari setelah bulan Ramadan. Nah, ini ya. Kemudian apalagi yang kedua tadi, perkara yang membatalkan puasa kita wajib mengqadhanya dan ada kifaratnya, ada dendanya. Apa itu? Nah, ini terkhusus bagi pasangan suami istri ya, pasangan suami istri, di mana ya kalau bulan Ramadan itu tidak boleh melakukan hubungan suami istri, tapi ketika melakukan itu maka dia puasanya batal ya, pada siang hari puasanya batal, kemudian dia harus mengganti pada hari yang lain setelah Ramadan, dan dia juga harus mendapatkan kifarat atau denda. Nah, apa dendanya? Dendanya ada 3 ya. Yang pertama, memerdekakan seorang budak ya. Kalau zaman sekarang kan nggak ada lagi budak ya. Nah, kalau zaman dulu, zaman Nabi dulu mungkin ada. Kalau tidak bisa melakukan memerdekakan budak, dengan cara kedua yaitu berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak sanggup melakukan puasa 2 bulan berturut-turut, maka pilihan yang ketiga, yaitu kifarat yang ketiga, yaitu memberi makan bagi 60 orang miskin. Nah, tentu sangat berat ya, dan makanya kita harus berhati-hati kalau orang-orang yang sudah ya, bapak ibu yang sudah berkeluarga, harus benar-benar berhati-hati. Jadi puasa ini memang benar-benar kita menahan
hawa nafsu kita. Jadi ini adalah hal-hal yang membatalkan puasa, ya, hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, selain membatalkan tadi seperti Bapak sudah sampaikan di awal tadi, ya, bahwa puasa ini juga harus menahan dari lisan kita, hal-hal yang merusak pahala puasa kita. Mungkin kita sudah bersusah payah, ya, melakukan puasa, menahan lapar, menahan haus, siang-siang panas-panas, ya. Misalkan pahala kita sudah 100% lah, tapi karena ada ucapan-ucapan kita tadi, sehingga pahala puasa kita rusak. Ada yang pahala puasanya tinggal 80%, ada yang tinggal 60%, tinggal 40%, bahkan ada yang habis karena, ya, bahkan ada yang minus, ya kan? Ada yang minus. Ini karena meskipun dia berpuasa, menahan lapar dan haus, tetapi dia tidak bisa menahan, ya, ucapan perkataannya itu dari hal yang sia-sia. Nah, ini adalah pengertian dari istilah tadi. Puasa tadi adalah menahan dari hal yang membatalkan puasa. Nah, dari terbit fajar sampai dengan terbenam matahari. Terbit fajar. Nah, terbit fajar adalah waktu subuh, ya. Sedangkan terbenam matahari adalah waktu maghrib. Nah, jadi makanya sebelum subuh, ya, kita sudah harus selesai melakukan sahur, ya, sudah harus selesai melakukan sahur. Untuk terkait masalah rukunnya kita akan lanjutkan nanti. Nah, anak-anak sekalian, puasa, ya, puasa ini ada 4, ya, ada 4 macam. Yang pertama adalah puasa wajib, ya, puasa wajib. Puasa wajib ini ada 3 macam, yaitu puasa Ramadan, ya, yang akan kita lakukan ini pada bulan Ramadan, ya. Ini adalah salah satu dari rukun Islam, ya. Jadi yang namanya rukun itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Kalau rukun itu tidak dilakukan, maka kalau satu ibadah rukunnya tidak kita lakukan, maka ibadah itu tidak sah. Misalkan sholat, salah satu rukunnya membaca surah Al-Fatihah. Kita tidak membaca surah Al-Fatihah, maka kita belum dianggap melakukan sholat, atau sholat kita batal, ya. Nah, sama juga dengan puasa di bulan Ramadan. Ini adalah puasa yang merupakan salah satu dari rukun Islam. Itu puasa wajib yang pertama, puasa Ramadan. Yang kedua adalah puasa kafarat atau kifarat. Ini tadi contohnya tadi, ya. Yang suami istri melakukan hubungan di siang hari, maka ada kifaratnya, itu berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ini wajib, harus dibayar kalau memang benar-benar melakukannya. Yang ketiga puasa wajib, yang ketiga adalah puasa nazar. Nah, kita bernazar, misalkan saya kalau misalkan lulus kuliah di jurusan apa, saya akan berpuasa selama 1 minggu. Nah, puasa 1 minggu itu adalah puasa nazar. Kalau memang apa yang kita nazarkan itu terkabul, ya, telah diberikan Allah SWT, maka kita harus membayar apa yang kita nazarkan tersebut, puasa tadi. Ini adalah jenis puasa wajib, ya, puasa Ramadan, puasa kafarat, dan puasa nazar. Kemudian ada juga puasa sunnah. Nah, puasa sunnah ini banyak, ya. Nah, misalkan puasa 6 hari di bulan Syawal. Nanti setelah Ramadan ini kita disunahkan juga melakukan puasa Syawal, 6 hari di bulan Syawal. Puasa pada bulan Zulhijjah, ya, awal-awal Zulhijjah. Kemudian puasa Arafah, ya. Lalu puasa 10 hari di bulan Muharram, ya. Termasuk di dalamnya puasa Asyura, ya. Kemudian puasa memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, ya. Memperbanyak puasa di bulan puasa sunat di bulan Sya'ban. Lalu puasa-puasa di bulan haram, ya, bulan Muharram, bulan Rajab, bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah. Ya, puasa-puasa sunnah di bulan-bulan yang mulia. Maksud bulan haram itu adalah bulan-bulan yang mulia, ya. Kemudian puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid, puasa 3 hari di setiap pertengahan bulan Hijriah, ya, Ayyamul Bid. Dan puasa Daud, puasa selang-seling, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Ini adalah contoh-contoh puasa sunnah, ya. Nah, yang ketiga adalah puasa haram. Haram kita melakukan puasa pada hari itu, ya. Misalkan pada hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, kita tidak boleh berpuasa pada hari raya itu. Atau puasa pada hari tasyrik, ya. Hari tasyrik adalah 3 hari setelah Idul Adha. Itu tidak boleh, haram, ya, puasa pada hari itu. Atau puasa wisol. Puasa wisol ini adalah puasa yang mana tidak memakai buka. Ya, kita tidak berbuka, merasa dirinya kuat, saya kuat kalau tidak berbuka. Ini melanjut aja sampai besok.
Nah, ini adalah puasa wisol. Tidak boleh kita melakukan puasa wisol, haram hukumnya. Ya. Ada juga yang mengkategorikan keempat, puasa makruh. Ya, puasa makruh. Puasa makruh itu diantaranya adalah berpuasa pada hari Jumat secara khusus saja. Ya. Misalkan pada hari Jumat kita berpuasa karena tidak ada apa-apanya puasa, atau pada hari Sabtu. Ya. Nah, ini adalah puasa makruh. Ya. Baik anak-anak sekalian, selanjutnya akan Bapak lanjutkan tentang rukun puasa. Ya. Seperti yang telah Bapak singgung sebelumnya, bahwa suatu ibadah kalau rukunnya tidak dipenuhi, maka ibadah tersebut tidak akan sah atau batal. Ya. Maka puasa juga begitu. Puasa memiliki rukun. Ya. Dan kita harus mematuhi dan mengikuti rukun-rukun puasa supaya puasa kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, rukun puasa ada berapa? Ya, ada dua. Nah, cuman ada dua. Ya. Apa itu? Yang pertama, rukun puasa yang pertama adalah niat. Ya. Niat. Ya, niat. Nah, niat ini, ya, innamal a'malu bin niat. Segala amal itu tergantung dengan niat. Niat ini, ya, sebenarnya niat itu adalah rukun hati. Ya. Niat itu adalah rukun hati. Ya. Niat itu adalah kesungguhan, keazaman, kesadaran bahwa kita akan melakukan suatu ibadah. Ya. Nah, niat ini karena rukun hati sebenarnya tidak perlu kita lafazkan. Tapi kalau kita mau melafazkannya juga boleh. Ya. Untuk menguatkan, ya, perhatian atau pelafalan di dalam hati kita. Ya. Boleh kita ucapkan, lafalkan pakai bahasa Arab atau juga pakai bahasa Indonesia. Kita boleh melakukannya. Karena Allah adalah Maha yang menguasai berbagai macam bahasa. Allah lah yang menciptakan kita, menciptakan berbagai macam bahasa. Ya. Nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Kalau nggak bisa, kita berniat bahasa Indonesia. Ya Allah, aku berniat puasa Ramadan ya besok karena Engkau ya Allah, lillahi ta'ala. Ya. Nah, ini adalah niat. Ya. Jadi, tapi kalau dalam hati juga boleh. Kita memang berniat, berazam, besok saya akan berpuasa ya Allah. Ini adalah masalahnya. Nah, niat ini harus kita lakukan ya sebelum puasa, sebelum terbit fajar. Jadi boleh kita lakukan setelah sholat maghrib, mulai dari maghrib ya, mulai dari maghrib. Boleh kita lakukan setelah sholat maghrib, boleh kita lakukan setelah sholat isya, boleh lakukan tengah malam, boleh lakukan menjelang sahur atau sebelum subuh, boleh. Ya. Yang pasti kalau kita telah melakukan sahur, ya, itu sebenarnya kita sudah berniat, kita berazam. Kita ini sahurnya sebenarnya kan mau berpuasa. Itu adalah sebuah rangkaian niat sebenarnya. Ya. Makanya kalau di tempat kita biasanya para imam setelah sholat tarawih yang memimpin untuk membaca niat puasa. Ya. Nah, beda lagi dengan itu tadi niat puasa wajib, puasa Ramadan. Beda lagi dengan puasa sunnah. Nah, kalau kita puasa sunnah, memang niatnya sebelum, tapi kalau dilakukan setelah juga boleh. Ya, misalkan, tapi dengan syarat belum makan dan minum apapun ya. Misalkan kita ya setelah subuh ya kan, pas mau sarapan nggak ada makanan misalkan, saya ingin berpuasa sajalah. Nah, boleh berpuasa setelah niatnya setelah subuh ya. Nah, anak-anak sekalian, ada juga pendapat lain mengatakan bahwa niat boleh pada bulan Ramadan ini boleh dilakukan di awal saja ya. Karena kita tahu bahwa Ramadan ini antara 29 atau 30 hari. Jadi sudah pasti setelah melakukan Ramadan yang pertama, kita pasti akan melakukan, insya Allah melakukan Ramadan selanjutnya ya. Maka ada yang pendapat yang lain mengatakan boleh kita berniat, ya Allah aku berniat puasa Ramadan selama 30 hari atau 29 hari tahun ini lillahi ta'ala ya. Nah, ini adalah rukun puasa yang pertama, yaitu niat. Ya, niat. Yang kedua, nah rukun yang kedua dari puasa ini adalah menahan diri ya, dari segala yang membatalkan puasa, dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Intinya kita harus mengendalikan hawa nafsu kita dari hal-hal, semua hal yang membatalkan puasa. Nah, ini adalah dua rukun puasa ya, yang harus kita perhatikan. Artinya, tadi permasalahan tentang niat, yang kedua adalah tentang menahan. Nah, sama tadi seperti tadi, menahan, bisa menahan lapar, haus, menahan segala hawa nafsu, menahan ucapan lisan kita. Kita berusaha menahan. Sehingga pada suatu ketika
Nabi bersabda bahwa apabila kamu sedang berpuasa dan ada orang yang mengolok-olok kamu, yang membuat hati kamu panas, ya, kita ingin sekali membalas ucapan dia itu dengan ucapan kita juga, maka sebagai bentuk kita menahan puasa kita, kita cukup mengatakan inni shaimun, aku sedang berpuasa. Ya, aku nggak mau balas omongan kamu tuh karena aku sedang berpuasa. Nah, ini adalah rukun puasa. Ada 2 tadi, ingat ya, anak-anak ya. Nah, kemudian selanjutnya Bapak akan menjelaskan orang yang wajib berpuasa. Ya, orang yang wajib berpuasa. Orang yang wajib berpuasa, yang pertama syaratnya tentu adalah Islam, ya, agama Islam, ya, beragama Islam. Walaupun di ayat surat Al-Baqarah ayat 183 disebutkan Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Orang beriman sudah pasti dia Islam, ya. Tapi orang Islam belum tentu dia beriman, ya, karena kita akan menyaksikan banyak sekali orang Islam tapi tidak puasa nanti di bulan Ramadan, ya. Nah, tapi Islam ini adalah sebagai syarat wajib utama untuk, ya, dia terpanggil sebagai orang yang berpuasa. Kalau orang non-Islam, ya, tidak wajib berpuasa, ya. Karena orang non-Islam walaupun amal kebaikan apapun, Allah tidak akan menghitung amalan dia. Ya. Jadi Islam itu adalah sebagai pintu gerbang penghitungan amal yang akan Allah nilai amal-amal kita. Yang selanjutnya adalah balik. Ya, balik. Sudah balik, anak-anak sudah balik semua, ya. Ya. Kalau belum balik, masih anak-anak, tidak wajib berpuasa. Ya. Tapi anak-anak harus kita latih. Ya. Anak-anak yang masih kecil, masih SD, bahkan masih TK, harus kita latih untuk berpuasa. Ya. Kita latih. Bahkan di zaman Nabi, anak-anak para sahabat pun dilatih untuk berpuasa. Kalau mereka mulai merasakan lapar, menangis, mereka pikirannya dialihkan kepada hal-hal yang lain. Apakah dengan permainan, ya, supaya bisa menyelesaikan puasanya. Jadi balik. Selanjutnya, syarat selanjutnya adalah berakal, ya, tidak gila, waras. Ya. Selanjutnya sehat, ya, jasmaninya sehat, tidak sedang sakit. Kalau kita sedang sakit, boleh kita tidak berpuasa, boleh. Ya, sakit yang misalkan tiba-tiba demam, ya, kita boleh tidak berpuasa. Tapi kita ganti ke hari yang lain setelah Ramadan. Nah, kemudian kita sedang tidak bepergian, ya, sedang mukim, sedang ada di rumah kita masing-masing. Kita tidak sedang mudik, ya. Kalau kita sedang mudik dalam bepergian yang sangat melelahkan, boleh kita tidak berpuasa. Tapi kita ganti dengan pada hari yang lain, ya. Kemudian orang yang wajib berpuasa selanjutnya adalah suci dari haid dan nifas. Tentu ini jelas, ya, suci dari haid dan nifas. Jadi wanita-wanita yang sedang haid, ya, itu memiliki keistimewaan haid dan nifas, ya. Wanita-wanita yang memiliki haid dan nifas itu memiliki keistimewaan. Dia boleh, dia itu meninggalkan salat-salat wajib dan tidak perlu mengganti salat wajibnya, tapi terhadap puasa Ramadan dia harus menggantinya di hari yang lain. Ya. Ini adalah orang-orang yang wajib puasa. Jadi tadi adalah Islam, balik, berakal, sehat, tidak sedang bepergian, suci dari haid dan nifas. Ada juga orang yang tadi sudah disebutkan, ya, orang yang tidak wajib berpuasa, ya. Yang pertama orang kafir, ya, orang di luar non-Islam, orang gila, anak kecil, ya. Namun anak kecil tadi sudah Bapak terangkan bahwa anak kecil ini perlu pelatihan sejak kecil untuk bisa berpuasa, supaya besarnya nanti dia terbiasa melakukan puasa. Nah, ada juga orang yang boleh, ya, orang yang boleh tidak berpuasa, ya, tapi dia wajib mengqadha atau mengganti puasanya itu, ya. Tadi sudah sedikit dijelaskan. Yang pertama adalah orang yang sakit, dan sakitnya ini nggak lama, ya, bisa diharapkan kesembuhannya, ya. Misalkan sakit malaria, sakit demam, ya. Nah, nanti kan sembuh juga, nanti insya Allah, ya, atas izin Allah akan sembuh juga. Maka orang yang sakit seperti ini harus mengganti puasa yang ditinggalkannya itu pada hari yang lain setelah Ramadan. Ada juga orang yang dalam perjalanan, ya, karena dalam perjalanan itu Allah akan memberikan keringanan. Allah senang kalau keringanan yang dia berikan itu kita gunakan, ya. Karena Allah tidak ingin menyusahkan kita. Maka kalau kita tidak berpuasa pada saat perjalanan, itu adalah boleh, ya. Dan kita harus ganti pada hari yang lain. Kemudian perempuan yang mengalami haid dan nifas, ya, tadi sudah jelaskan, harus menggantinya pada waktu yang lain. Nah, kemudian wanita yang hamil dan menyusui ini adalah wanita yang hamil dan menyusui yang memang mungkin dia yakin kuat, ya, sehingga, ya,
ketika proses kehamilan dan menyusui itu selesai, dia bisa menggantinya pada hari yang lain. Karena ada juga nanti di selanjutnya wanita hamil dan menyusui yang dia mungkin fisiknya lemah, ya tidak kuat ya, dan kalau seandainya dia puasa juga dia akan lemah, maka dia nanti yang selanjutnya membayar fidyah ya. Ini adalah orang yang boleh tidak berpuasa tapi wajib penggantinya. Ada juga yang selanjutnya adalah orang yang boleh tidak berpuasa ya tapi wajib ya membayar fidyah. Wajib membayar fidyah. Siapa saja? Yang pertama, orang yang sakitnya tidak bisa diharapkan lagi kesembuhannya. Artinya ya sakitnya itu sangat parah ya. Sakitnya itu sudah kronis sekali ya, misalkan penyakit yang sangat kronis lah, pokoknya sangat lama sehingga susah sekali untuk diharapkan kesembuhan. Maka orang ini boleh tidak berpuasa tapi dia harus membayar fidyah, yaitu memberi makan satu orang miskin ya. Memberi makan satu orang miskin sebanyak 1 hari seperti yang dia makan pada 1 hari ya. Jadi kalau dia meninggalkan 2 hari ya berarti dia membayar ya sebanyak ya, boleh membanyak 2 orang atau orang yang sama tapi 2 hari, tergantung seberapa banyak. Atau selama sebulan 30 hari atau 29 hari dia tidak berpuasa, maka dia harus membayarnya sebanyak 29 orang yang berbeda, atau boleh juga 1 orang yang sama tapi sebanyak 29, hitungannya sebanyak 29 hari ya. Hitung aja, misalkan 1 hari makan dia misalkan 20.000 misalkan, berarti kalau 30 hari 600.000 dia tunaikan bayar fidyahnya itu. Dan setiap orang yang satu dengan lain biasanya beda ya pengeluaran makannya. Nah, itu orang yang sakit yang tidak bisa diharapkan lagi kesembuhannya. Yang selanjutnya, orang yang tua renta dan tidak kuat lagi berpuasa, yang ya dia sudah tua renta, bisa jadi juga sakit-sakitan juga sih. Nah, ini boleh tidak berpuasa dan dia harus membayar fidyah. Yang selanjutnya adalah wanita hamil dan menyusui. Nah, ini tadi wanita hamil dan menyusui, dan ya ini lemah ya, fisiknya lemah dan tidak memungkinkan untuk terjadi kekhawatiran terhadap proses kehamilan dan penyusuannya ini. Maka para ulama ada 3 pendapat ya, terhadap wanita hamil dan menyusui ini. Yang pertama, pendapat Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, dia mengatakan bahwa dia harus membayar fidyah tetapi dia tidak wajib mengganti puasanya. Pendapat yang kedua, pendapat mazhab Hanafiyah, Abu Ubaid dan Abu Thawr mengatakan bahwa wanita hamil dan menyusui ini ya tidak perlu fidyah, tidak perlu membayar fidyah, tetapi dia harus mengganti ya puasanya itu, mengqadha puasanya itu pada hari yang lain. Pendapat yang ketiga, pendapat Imam Ahmad dan Syafi'i mengatakan dia tetap harus membayar fidyah dan tetap harus mengqadha atau mengganti puasanya pada hari yang lain. Nah, ini 3 pendapat para ulama. Mungkin ini bisa kita sesuaikan dengan kemampuan kita masing-masing ya. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya yang terakhir ini ya, Bapak akan menjelaskan tentang sunnah-sunnah puasa ya. Sunnah-sunnah puasa ya. Sunnah puasa yang pertama adalah makan sahur ya. Makan sahur. Jadi makan sahur itu adalah tujuannya supaya kita mendapatkan keberkahan ya. Keberkahan dari suatu puasa itu adalah makan sahur ya. Jadi kata Nabi, berbukalah kamu ya. Kalau kamu tidak mendapatkan makanan untuk bersahurlah kamu. Kalau kamu tidak mendapatkan makanan untuk sahur, maka seteguk air saja sudah cukup. Seteguk air saja sudah cukup untuk sahur. Artinya bukannya kita ingin sebanyak-banyaknya makan ketika sahur, mentang-mentang kita makan kita banyak pada sahur, emang puasa kita akan kuat ya, fisik kita belum tentu ya, belum tentu. Ada orang yang sahurnya banyak, makan ternyata buktinya fisiknya juga sama saja, lemah juga ya. Artinya disinilah letak keberkahan sahur itu ya. Artinya makanlah yang cukup ya, yang wajar ya, dan begitu juga minumlah yang cukup dan wajar ya. Nah, waktu sahur ini boleh kita lakukan ya, mulai dari pertengahan malam hingga menjelang terbitnya fajar ya. Kalau orang-orang zaman dulu biasanya hampir-hampir tengah malam ya. Jadi waktu sahur ini anak-anak sekalian
disunahkan mengakhirkan waktu sahur. Tetapi mengakhirkan waktu sahur ini bukan berarti kita harus makan ya sudah menjelang mau azan, enggak ya. Kita setengah jam atau sejam sebelum azan itu sebenarnya sudah waktu mengakhirkan sahur ya. Sudah berada di penghujung malam itu ya. Bahkan Nabi itu sudah menyelesaikan sahurnya itu dan bersiap-siap untuk melakukan sholat subuh. Nah, jarak antara dia selesai sahur ke sholat subuh itu sekitar bacaan 50 ayat. Jadi Nabi itu sudah memperkirakan dan mempersiapkan waktu sesudah sahur untuk sholat subuh. Ya, jadi jangan, kecuali memang kalau kita nggak terbangun, nggak terdengar sama sekali ya, dan tiba-tiba pas ya menjelang azan kita baru mau bangun, nah itu lain permasalahan, boleh silakan ya. Tetapi pas azan ya kita usahakan setelah selesai semua melakukan sahur kita ya. Kemudian sunnah yang selanjutnya adalah menyegerakan berbuka puasa ya, menyegerakan berbuka puasa dan berdoa berbuka puasa ya. Jadi kita disitulah kebahagiaan orang yang berpuasa ya, menunggu berbuka puasa dan kemudian segera untuk melakukan berbuka. Jangan mentang-mentang kita merasa kuat ya kita melambat-lambatkan berbuka puasa, jangan ya, karena disinilah letak sunnah dari puasa itu dan keberkahan dari berbuka itu. Dan kita awali dengan berdoa, jangan lupa berdoa. Begitu juga sahur tadi, kita awali dengan berdoa ya. Kemudian sunnah puasa yang selanjutnya bersiwak ya. Bersiwak itu ya, kalau zaman dulu gosok gigi tapi menggunakan satu batang siwak ya, jadi tidak menggunakan air. Jadi siwak pada waktu kapanpun itu tidak masalah ya, karena tidak menggunakan air dan tidak ragu, tidak akan tertelan sesuatu. Tapi kalau sekarang kan menggosok gigi ya, menggosok gigi itu biasanya menggunakan pasta gigi dan kemudian berkumur-kumur menggunakan air. Nah, kalau bisa ya, kalau menurut Bapak, kalau bisa gosoklah gigi pada awal pagi ya. Kalau bisa juga setelah bersahur kita langsung gosok gigi, dan meminimalisir menggosok gigi setelah itu, apalagi setelah siang hari atau sore hari, karena bisa jadi ya kita akan ya ragu terhadap, karena biasanya bibir kita ini kering kalau sudah siang atau sore ya. Ketika diolesi air biasanya sifat sel-sel dalam tubuh kita itu kalau kering ada air akan terjadi penyerapan, walaupun itu belum terjadi kemungkinannya, tapi kita harus menghindari hal-hal yang bisa membatalkan puasa sehati-hati mungkin ya. Lalu sunnah selanjutnya bersedekah. Dalam bulan puasa ini kita rajin-rajin ya berusaha untuk bersedekah semampu kita masing-masing ya, sekuat tenaga kita masing-masing. Kemudian tilawah Al-Quran, sunnah selanjutnya tilawah Al-Quran, membaca Al-Quran. Kita upayakan satu hari satu juz Al-Quran ya, sehingga kita selesai khatam Al-Quran. Alhamdulillah kalau kita bisa khatam lebih dari 1 kali, 2 kali, 3 kali atau lebih ya. Kita berlomba-lomba dalam memulihkan Al-Quran ini pada bulan Ramadan, karena Ramadan juga disebut dengan Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Dan yang terakhir, sunnah puasa yang terakhir adalah i'tikaf ya. I'tikaf, bermalam di masjid pada 10 malam terakhir ya, untuk kita bersama-sama meraih malam Lailatul Qadar. Meskipun dalam beberapa riwayat dikatakan malam Lailatul Qadar itu nggak mesti pada 10 malam terakhir, bisa jadi awal, tengah atau akhir. Namun di sini membuktikan bahwa di Nabi itu menunjukkan semakin ke belakang Nabi itu bertambah semangat dalam beribadah di bulan Ramadan ini, karena akan berpisah dengan bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Anak-anak sekalian, inilah yang bisa Bapak sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua dalam menyambut bulan Ramadan ini, mempersiapkan Ramadan ini dengan penuh ya kesungguhan, imanan wa ihtisaban. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu dan menempatkan kita, memasukkan kita ke dalam surganya nanti pada suatu saat nanti. Demikian anak-anak sekalian, mohon maaf atas segala kekurangan. Apabila ada kurangnya itu dari Bapak sendiri, dan apabila ada benarnya itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.